Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang analisis siklus air pada peristiwa di bumi serta keberlangsungan makhluk hidup. Air merupakan faktor paling penting yang dapat mendukung kehidupan baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya, bahkan untuk pemenuhan industri juga pembangunan. Air merupakan senyawa kimia yang tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sifat-sifat air, yang pertama adalah memiliki ukuran yang tetap. Yang kedua adalah memiliki bentuk yang tidak tetap. Air memiliki bentuk yang tidak tetap mengikuti wadahnya, yaitu air yang dituang ke dalam gelas akan mengikuti bentuk dari gelas tersebut. Sedangkan ketika dipindah ke dalam mangkuk, maka bentuknya akan berubah menjadi bentuk mangkuk. Yang ketiga adalah dapat melarutkan. Air merupakan zat. Contohnya adalah ketika membuat teh manis, maka gula yang dimasukkan ke dalam air ketika diaduk menggunakan air panas, maka gula akan menjadi larut bersama air. Yang keempat adalah dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hal ini terjadi karena pengaruh dari gaya tarik gravitasi bumi. Gaya tarik gravitasi bumi membawa aliran air dari mata air pegunungan menuruni lembah hingga sampai ke lautan atau dataran yang paling rendah. Yang kelima adalah dapat meresap melalui celah-celah kecil. Air dapat meresap ke celah-celah kecil, contohnya adalah menyirami bunga, kemudian spons cuci piring yang meresap air. Berikut adalah siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta keberlangsungan makhluk hidup. Manusia selalu memerlukan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan pembangkit listrik. Air selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Berikut merupakan siklus air. Yang pertama adalah air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas sinar matahari. Proses penguapan itu disebut evaporasi. Yang kedua adalah uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses itu disebut presipitation atau pengendapan. Yang ketiga adalah ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air itu membentuk awan. Proses itu disebut kondensasi atau pengembunan. Yang keempat adalah titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau ke perairan. Yang kelima adalah air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau ke sungai. Yang keenam adalah air hujan yang jatuh ke perairan. Air sungai atau danau akan menambah jumlah air di tempat itu. Selanjutnya air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Yang ketujuh adalah proses siklus air terulang lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Dampak siklus air. Siklus air menyediakan air yang diperlukan oleh makhluk hidup yang memengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi, sehingga air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang diperlukan oleh makhluk hidup. Makan ikan sama sambal terasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.